Yang mau izin silahkan ya, nggak ada masalah. Kemudian kita lanjutkan sekarang hadis yang keempat. Al-hadithur rabi', hadis yang keempat, an Abdullah bin Zaid bin Asim al-Ansari radhiyallahu anhu wa kanat lahu suhbah qala qila lahu, dikatakan kepadanya, tawadda' lana, wudulah untuk kami wudu' Rasulullah seperti wudu'nya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fada'a, maka beliau meminta bi'ina'in wadah, fa'akfa'a minhu, lalu beliau tuangkan darinya ala yadaihi, kepada kedua telapak tangannya, faghasalahuma thalathan, lalu mencucinya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fil ina', lalu memasukkan telapak tangannya pada wadah, fastakhrajaha, lalu mengeluarkannya lagi, fatamadmada, lalu berkumur-kumur, wastansyaqa, dan istinsyak, min kaffin wahidah, dari 1 telapak tangan. Fafa'ala dzalika thalathan, lalu beliau lakukan hal itu 3 kali. Thumma adkhala yadahu fil ina', lalu beliau masukkan telapak tangannya di wadah, fastakhrajaha, lalu mengeluarkannya lagi, faghasala wajhahu thalathan, lalu dia basuh wajahnya 3 kali. Thumma adkhala yadahu fil ina', lalu beliau masukkan telapak tangannya pada wadah lagi, fastakhrajaha, lalu dikeluarkan lagi, faghasala yadayhi ilal mirfaqain, lalu membasuh kedua telapak tangannya sampai siku, marratain 2 kali 2 kali. Thumma adkhala yadahu fil ina', lalu memasukkan telapak tangannya pada wadah, fastakhrajaha, lalu mengeluarkannya lagi, famasaha bi ra'sih, lalu beliau usap kepalanya, fa'aqbala bi yadihi wa adbar, lalu dia depankan kedua telapak tangannya dan dibelakangkan. Thumma ghamasa bi sabbabatayhi, lalu beliau celupkan kedua jari telunjuknya, wa ibhamaih, dan kedua ibu jarinya, fil ina', pada wadah, famasaha udhunayh, lalu beliau usap kedua telinganya, zahirahuma wa batinahuma, bagian luarnya dan dalamnya. Thumma ghasala rijlaih, lalu beliau basuh kedua kakinya, ilal ka'bain, sampai mata kaki. Thumma qala, kemudian mengatakan, hakadha, seperti inilah, kana adalah wudu'u Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, cara wudu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini hadis yang panjang dari Abdullah bin Zaid, bicara tentang sifat wudu atau tata cara wudu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ringkasnya, wudu itu ada 2 macam. Ada yang ijza, yang mencukupi, ada yang kamal, yang sempurna. Kalau mau mencukupi saja, maka wudulah cuma 1 kali, nggak usah diulang. Dan wudulah sesuai yang disebutkan di Quran saja, yang di hadis nggak usah. Maka nggak usah pakai berkumur, nggak usah pakai istinsyak, cukup membasuh wajah plus kemudian kepala plus telinga, kemudian tangan, kemudian kaki, cuma 4. Yang lain-lain tidak dilakukan, tidak apa-apa. Ini namanya cara wudu yang sudah mencukupi, ijza. Adapun kalau pengen sempurna, maka persis yang disebutkan dalam hadis ini. Pertama dengan cuci tangan, habis itu berkumur-kumur, habis itu istinsyak, habis itu istighfar, habis itu membasuh wajah, habis itu mengusap kepala, habis itu memasukkan lagi tangan ke dalam air, kemudian mengusap telinga, kemudian membasuh tangan sampai siku-siku, kemudian membasuh kaki sampai mata kaki. Nah, sempurna ini lebih bagus. Dan kalau pengen sempurna, maka diulang 3 kali. Thalathan. Dan dari hadis ini kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama, cara mengajarkan wudu paling bagus adalah dengan praktek langsung. Karena Abdullah bin Zaid ketika disuruh untuk wudu sesuai wudu Nabi, beliau minta diambilkan air. Tolong ambilkan air, saya mau praktek. Maka langsung praktek di depan orang, ini lebih bagus daripada hanya teori diucapkan. Karena lebih jelas. Faedah yang kedua, hadis ini menunjukkan bahwa wudu paling sempurna itu diulang 3 kali. Adapun kalau lebih dari 3 kali, maka Rasulullah bersabda, asa'a
sudah berbuat jelek, wa zalama, dan sudah berbuat dolim. Maka wudu lebih dari 3 kali ini termasuk mu'tadin, melampaui batas, sementara Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Sama dengan makan lebih dari 3 kali, nah, ini melampaui batas. Sama dengan istri lebih dari 4, ini melampaui batas. Sama dengan sholat lebih dari 5 waktu, melampaui batas. Kecuali kalau sholat sunnah, maka silahkan bebas, tidak ada batasannya sama sekali sholat sunnah tersebut. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan bahwa wudu itu boleh dengan jumlah campuran. Kumur-kumurnya 3 kali karena habis makan jengkol misalnya. Wajahnya 2 kali diusapnya, dibasuhnya karena habis keringetan misalnya. Tangannya dibasuh 1 kali karena sebelumnya sudah cuci tangan misalnya. Nah, maka campuran seperti ini nggak apa-apa. Sebagainya 3, sebagainya 2, sebagainya 1, nggak apa-apa. Berarti cara wudhu ada 4. 3 semua, 2 semua, 1 semua, atau campuran. Nih, semuanya dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah berikutnya, Rasulullah kalau membasuh tangan itu kedua sikunya ikut dibasuh. Siku ini. Dalam hadis riwayat Daraqutni diputar. Tapi apakah harus diputar? Enggak harus. Yang penting sikunya udah basah. Kalau keran kita hidupkan, kemudian siku kita curi air. Nah, ini sudah sah. Kalau mau lebih sempurna, maka diputar. Faedah berikutnya menunjukkan bahwasanya telinga itu yang dibasuh adalah luar dan dalam. Untuk dalam pakai jari telunjuk. Untuk luar pakai ibu jari. Dalam hadis ini hanya disebutkan begitu saja. Adapun kitab fikih menjelaskan secara terperinci. Jari telunjuk diluncurkan sesuai dengan lekuan. Nah, maka lekuan ini semuanya diikuti. Jadi tidak hanya begini, tapi apa? Lekuannya diikuti. Dan penjelasan ulama fikih ini wajar. Kenapa? Tujuan dari mengusap telinga adalah untuk membersihkan. Dan kotoran telinga itu biasanya pada lekuan-lekuan. Sehingga kitab fikih menjelaskan seperti itu bukan berarti dia menambah-nambahi ajaran Nabi, tidak. Tapi menjelaskan sesuatu yang masuk akal. Apa sih tujuan mengusap telinga ini? Membersihkan. Ya sudah, berarti dimasukkan pada lekuan-lekuan. Faedah berikutnya, cara mengusap kepala ada 2. Yang pertama, aqbala biyadayhi, mendepankan kedua telapak tangan. Perhatikan mendepankan. Dari tengah, kemudian ke arah depan. Dari tengah lagi ke arah belakang. Ini salah satu tafsiran untuk kata-kata ini. Adapun tafsiran yang terkenal, fa'aqbala, memulai dari depan. Belakang, kemudian dari belakang ke depan lagi. Nah, silahkan 2 cara ini mau dipilih yang mana bebas. Cara yang pertama berarti dari tengah, mendepankan maksudnya dari tengah ke depan, membelakangkan maksudnya dari tengah ke belakang. Cara yang kedua, mendepankan maksudnya dimulai dari depan ke arah belakang, membelakangkan maksudnya dari belakang ke arah depan. Kalau kita pakai cara yang kedua, berarti rambut kita model madul. Karena dari depan, kemudian ditarik lagi. Kalau cara yang pertama, rapi. Karena rambutnya sudah sesuai dengan bentuk ketika diusap tadi. Dan cara yang pertama ini jarang dilakukan orang, maka bagus untuk kita lakukan dalam rangka menghidupkan apa? Ilmu. Ilmu itu kalau tidak diajarkan akan hilang. Ilmu kalau tidak diamalkan juga akan hilang. Maka ulama-ulama kita sudah mengajarkan, tinggal tanggungan kita satu, yaitu mengamalkan. Mereka sudah nuliskan ilmu ini dalam kitab-kitab mereka supaya ilmu tidak hilang. Nah, sekarang kita mau nggak ngamalkan? Kalau ngamalkan, ilmu nggak hilang, lenyap.
Tapi kalau tidak diamalkan, ilmu akan lenyap. Kemudian terakhir, hadis ini menunjukkan bahwa membasuh kaki itu cuma sampai mata kaki saja. Adapun Abu Hurairah membasuh sampai ke lutut, itu adalah fikih Abu Hurairah yang tidak sesuai dengan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam masalah-masalah seperti ini, lebih bagus kita meniru cara wudunya Nabi daripada cara wudunya Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Baik, sebelum kita lanjutkan, ini ada pertanyaan. Al-hadithul khamis, hadis yang kelima, an Syurah bin Hani radhiyallahu anhu qala, ataitu Aisyah, saya datang kepada Aisyah, as'aluha 'anil masah 'alal khuffain. Saya tanya tentang mengusap kedua khuf. Faqalat, maka Aisyah mengatakan, alaika bibni Abi Thalib, lazimilah Ali bin Abi Thalib. Fasalhu, tanyalah dia. Fa innahu kana yusafir, karena dia biasanya safar ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Fasa'alnahu, maka kami tanya kepada Ali. Faqala, maka Ali mengatakan, qad ja'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sudah menetapkan thalathata ayyamin, 3 hari, wa layaliyahunna, 3 malam, lil musafir, bagi musafir, wa yauman wa lailatan, 1 hari 1 malam, lil muqim, bagi orang yang muqim. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini bicara tentang mengusap sepatu atau kaos kaki atau khuf. Diperbolehkan seseorang berwudu tidak melepas sepatunya atau kaos kakinya atau khufnya apabila memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya pertama, bahwa ketika dia memakai kaos kaki tadi, dia sudah berwudu sempurna. Adapun kalau wudunya belum sempurna, maka tidak memenuhi syarat. Misalnya, dia berwudu sampai kaki kanan, kaki kiri belum dibasuh. Habis itu, dia pasang sepatu. Kemudian basuh kaki kiri, kemudian pasang lagi sepatu. Ini kalau batal, wajib dia lepas sepatunya. Kenapa? Pas pakai sepatu, belum sempurna wudunya. Karena itu pasang sepatu, hendaklah setelah wudunya apa? Selesai. Kaki kanan kiri dibasuh, sudah. Habis itu kita pasang sepatu. Maka kalau batal, boleh sepatunya hanya diusap bagian atasnya toh. Syarat yang kedua, untuk orang yang mukim, maka batas maksimalnya sehari semalam, 24 jam. Kalau musafir, batasnya adalah 3 hari 3 malam. Nah, ngitungnya diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan dimulai dari sejak batal. Misalnya saya wudu jam 3 malam. Kemudian pakai sepatu, kemudian batal jam 4. Nah, sebagian ulama mengatakan ngitungnya mulai jam 4. Berarti sampai hari berikutnya jam 4 juga. Ada yang mengatakan sampai dia berwudu pertama kali setelah dia batal. Misalnya, wudu jam 3, kemudian batal jam 4. Tapi jam 4 dia belum wudu. Dia wudunya 4:30 karena azan subuh 4:30. Maka pas dia wudu, dia mengusap khufnya, sepatunya. Nah, ini berlaku sampai nanti 4:30 pada hari berikutnya. Jadi ada yang mengatakan dimulai sejak batal, ada yang mengatakan dimulai sejak mengusap pertama kali setelah batal. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, apakah mengusap ini berlaku juga untuk kaos kaki ataukah tidak? Kata Imam Syafi'i, berlaku juga untuk kaos kaki idza kana thakhinan. Kalau kaos kakinya tebal. Tapi kalau kaos kakinya tipis, yang kira-kira kalau ada tetesan air itu langsung nembus, langsung nembus. Maka nggak bisa. Kenapa? Karena kalau ada najis, maka najisnya pasti akan nembus ke tangan, ke kaki kita, ke kulit. Kalau tebal,
kira-kira air menetes tidak langsung nembus, maka masih bisa untuk apa? Kita mengusapnya. Itu kalau pakai perkataan Imam Syafi'i, yaitu apabila tebal maka boleh, apabila tipis maka tidak boleh. Kemudian hadis ini merupakan pendapat mayoritas para ulama bahwasanya mengusap khuf itu hanya dibatasi sampai 3 hari 3 malam atau 1 hari 1 malam. Menyelisih mereka Imam Malik. Imam Malik berpendapat mengusap khuf nggak ada batasnya. Sampai 1 bulan juga boleh. Sampai 1 pekan juga boleh. Sampai 1 tahun juga boleh. Bebas. Maka kalau panjenengan safar dari Indonesia ke Saudi, jalan kaki untuk haji misalnya. Nah, selama jalan kaki sampai ke Saudi 8 bulan, tidak lepas sepatu boleh. Menurut mazhab Bapak Malik. Kenapa? Enggak ada batasnya, kata beliau. Nah, pendapat Imam Malik tidak ada batasnya ini ada dasarnya hadis Nabi, tapi hadisnya dhaif. Jadi di sini pendapat mayoritas ulama pakai hadis sahih, pendapat Imam Malik dasarnya hadis yang dhaif. Nah, dari sisi ini jelas kuat pendapatnya mayoritas para ulama. Maka kita termasuk mengikuti yang membatasi ini karena dalilnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Muslim pada hadis nomor 276. Kemudian cara mengusap khuf, cukup diusap bagian atasnya saja. Bagian bawahnya nggak perlu diusap. Kenapa? Karena Rasulullah prakteknya seperti itu. Karena itu Sayyidina Ali mengatakan, kalau agama itu digunakan dengan akal, maka mengusap khuf yang lebih berhak diusap bawahnya. Tapi saya ngusap cuma atas. Kenapa? Nabi ngusap cuma atas. Jadi dalam bab agama betul-betul meniru Rasulullah SAW. Enggak peduli masuk akal atau tidak, enggak peduli. Pokoknya Nabi mengajarkan itu ada selesai. Masuk akalnya salat duhur jangan 4 rakaat, 2 saja karena lelah kita udah kerja lama. Salat subuh masuk akalnya 4 rakaat, fresh bangun tidur. Kok malah subuhnya 2 rakaat, duhur lelah malah 4 rakaat. Ya itu terserah Allah, agama Allah. Nggak bisa kita nalar-nalar dengan akal kita, nggak bisa. Adapun mazhab Syafi'i mengatakan yang wajib diusap bagian atas, tapi kalau mau mengusap bagian bawah, maka ini hukumnya sunnah. Mazhab apa? Syafi'i. Sehingga kalau panjenengan lihat ada orang mengusap khuf kok atas bawah, nah itu dia pakai mazhab Syafi'i. Ya nggak apa-apa, yang penting atasnya apa? Diusap. Tapi kalau mau sesuai dengan Nabi betul-betul, silahkan diusap bagian atasnya ta'dil, karena itu lebih bagus, karena lebih sesuai dengan praktek Rasulullah SAW. Kemudian dari hadis ini kita ambil faedah yang lain. Bolehnya seorang laki-laki ngaji kepada guru perempuan. Karena Surah ini seorang laki-laki, dia ngaji kepada Aisyah, seorang perempuan. Yang penting pengajiannya aman dari fitnah. Kalau ngaji seorang santriwati kepada seorang guru laki-laki, tapi cuma berdua di kamar tertutup, nah ini nggak aman fitnah, nggak boleh. Lalu kalau 2 santriwati atau 4, nggak ada masalah. Karena 2 itu sudah bukan khalwat lagi. Ngaji di kantor, ustadz 1 laki-laki, santriwati perempuan. Boleh tidak? Tergantung. Kalau kantornya terbuka, semua orang bisa melihat, nggak apa-apa. Tapi kalau kantornya terkunci, sehingga orang nggak tahu apa yang terjadi di dalam, nggak boleh. Seorang santriwati tanya kepada seorang ustadz laki-laki di halaman masjid. Boleh atau tidak? Tergantung. Kalau tanyanya pada waktu siang hari, siang bolong, banyak orang, nggak apa-apa. Kalau tanyanya jam 12 malam. Kamu mau ngaji sama saya nanti ya, di halaman masjid jam 12 malam. Nah, ini nggak boleh. Karena jam 12 malam nggak ada orang. Jadi tempat pun bisa berubah hukum sesuai dengan kondisi. Maka intinya adalah khalwat itu yang dilarang. Khalwat definisinya adalah berduaan lawan jenis di tempat yang sepi. Itu namanya khalwat.
Maka berduaan lawan jenis di tempat terbuka bukan termasuk khalwat. Faedah berikutnya, hadis ini menunjukkan kalau seseorang tidak paham suatu masalah, hendaklah dia tunjukkan kepada orang yang lebih paham. Aisyah ditanya masalah mengusap khuf. Dia tidak pernah melihat Nabi mengusap khuf karena jarang safar sama Nabi. Nah, maka Aisyah bilang, tanya sama Ali. Ali sering safar sama Nabi, lebih paham. Demikian juga kalau saya ditanya tentang faraid, saya katakan tanya sama Ustaz Abu Abdillah, beliau lebih sering ngurusi faraid. Saya jarang. Maka masalah faraid saya nggak begitu menguasai, silahkan tanya yang lebih menguasai. Kalau ilmu qiraat silahkan tanya saya, nggak apa-apa. Karena meskipun saya bukan ahli qiraat, tapi sering mengikuti pengajian ilmu qiraat, sehingga sedikit banyak tahu masalah ilmu qiraat. Maka Aisyah ini lebih paham tentang Nabi dalam masalah-masalah dalam. Masalah mandi junub, Aisyah lebih paham karena mandi junub bersama Nabi. Masalah hubungan suami istri, Aisyah lebih paham karena melakukan langsung dengan Nabi. Tetapi kalau Ali bin Abi Thalib, ini pahamnya terhadap Nabi tentang perkara-perkara di luar rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah beberapa hadis yang dapat kita pelajari. Sudah dapat 5 hadis. Sebenarnya rencana saya satu pertemuan 10 hadis, tapi karena ternyata belum dibagikan kitabnya, maka saya tunda sampai pada waktu yang akan datang insyaallah taala. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Kalau ada pembahasan lagi dipersilakan.